Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu pada mata kuliah penanganan hasil perikanan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan pembahasan yang kami bahas, yaitu mengenai pengasapan ikan. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu ada Doni Marsal, yang kedua itu ada Monica Siptinora, ketiga itu ada Widya Lestari, dan terakhir itu ada saya sendiri, Dewi Duta Anggreni. Dan selanjutnya, pengasapan ikan ini merupakan cara pengolahan atau pengawetan dengan memanfaatkan kombinasi perlakuan pengeringan dan pemberian senyawa kimia alami dari hasil pembakaran. Ada beberapa bahasan yang akan ada prinsip pengasapan, ada bahan baku pengasapan, ada macam pengasapan, ada bahan pengasapan, dan prinsip pengasapan. Selanjutnya, ini pembahasan mengenai prinsip pengasapan yang akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Monica Siptinora. Kepada Monica, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang prinsip pengasapan. Tujuan pengasapan ikan pertama untuk mendapatkan daya awet yang dihasilkan asap. Tujuan kedua untuk memberikan aroma yang khas tanpa peduli kemampuan daya awetnya. Melalui pembakaran akan terbentuk senyawa asap dalam bentuk uap dan butir-butiran tar serta dihasilkan panas. Senyawa asap tersebut menempel pada ikan dan terlarut dalam lapisan air yang ada di permukaan tubuh ikan, sehingga terbentuk aroma dan rasa khas pada produk dan warnanya menjadi keemasan atau kecoklatan. Next. Bahan pengasapan. Pengawetan ini menggunakan kombinasi antara penggunaan panas dan zat kimia yang dihasilkan dari pembakaran kayu. Jenis kayu sebagai sumber asap sebaiknya berasal dari kayu keras yang dapat menghasilkan asap dengan mutu dan volume asap sesuai dengan yang diharapkan. Kayu keras non-presionis pada umumnya mengandung 40-60%, selulosa 20-30%, hemiselulosa, dan 20-30% lignin. Tempurung kelapa termasuk golongan kayu keras yang dapat menghasilkan asap dalam waktu yang lama karena lambat terbakar. Macam-macam pengasapan. Berdasarkan suhu yang digunakan, dikenal 3 macam pengasapan, yaitu pengasapan panas atau hot smoking, pengasapan sedang, semi-hot smoking, dan pengasapan dingin, cold smoking. Pengasapan panas menggunakan suhu sebesar atau melebihi 100 derajat Celcius, sedangkan suhu pengasapan dingin berkisar pada 40 derajat Celcius. Sebelum pengasapan dimulai, biasanya dilakukan pemanasan terlebih dahulu dengan tujuan guna menurunkan kadar air bahan sehingga sesuai untuk pengasapan. Next. Metode pengasapan ada 4, yaitu pengasapan dingin atau cold smoking, pengasapan panas, pengasapan listrik, electric smoking, pengasapan liquid atau cair. Pengasapan dingin adalah proses pengasapan dengan cara meletakkan ikan yang diasap agak jauh dari sumber asap, dengan suhu penyimpanan tidak terlalu tinggi, cukup 30 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Pengasapan panas. Asap didekatkan dengan sumber asap. Pengasapan mencapai 100 derajat Celcius dan ikan masak sebagian disebut juga dengan proses pemanggangan ikan. Pengasapan listrik yaitu pengasapan dengan menggunakan mata listrik untuk membantu meletakkan partikel asap ke tubuh ikan. Pengasapan liquid atau cair, ikan dicelupkan ke dalam larutan asap. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Monica Siptinora yang telah menjelaskan mengenai jenis-jenis dari pengasapan. Selanjutnya itu membahas mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam proses pengasapan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Doni Marsal. Kepada Doni kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk bahan-bahan pengasapan itu, yang pertama ada beberapa jenis limbah pertanian, seperti bonggol jagung, sekam, padi, ampas tebu, kulit kacang tanah, tempurung, serabut kelapa, perdu, kayu mangrove, sejenis pinus, dan lain-lain. Berpotensi memiliki kandungan senyawa antioksidan, fenol, dan antibakteri yang dapat mengawetkan dan memberikan rasa sedap spesifik pada produk ikan asap. Yang kedua, komposisi asap dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya jenis kayu, kadar air kayu, dan suhu pembakaran yang digunakan. Jenis kayu yang mengalami polisis menentukan komposisi asap. Kayu keras pada umumnya mempunyai komposisi yang berbeda dengan kayu lunak. Kayu keras misalnya kayu oak atau beech adalah paling umum digunakan karena pirolisis terhadap kayu keras akan menghasilkan aroma yang lebih unggul, lebih kaya kandungan senyawa aromatik dan senyawa asam dibandingkan dengan kayu lunak, kayu yang mengandung resin. Next. Dan warna kuning pada ikan asap disebabkan oleh reaksi antara fenol dan oksigen dari udara, yang kemungkinan terjadi setelah unsur asap tersebut mengalami pengendapan saat pengasapan. Sedangkan warna mengkilat pada ikan asap disebabkan lapisan damar tiruan yang dihasilkan oleh reaksi fenol dari golongan pirigalol dan oksigen dari udara. Selanjutnya itu ada senyawa kimia dalam pengasapan. Menurut Muriati dan Sumarman tahun 2000, komponen-komponen asap yang merupakan bahan pengawet adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada alkohol, metil alkohol dan etil alkohol. Yang kedua itu ada aldehid, formaldehid dan asetaldehid. Komposisi dari asap cair sangat kompleks dan terdiri dari komponen yang berasal dari kelompok senyawa kimia yang berbeda seperti aldehid, keton alkohol, asam, ester, turunan furan, dan pren, turunan fenolik, hidrokarbon, dan nitrogen. Next. Selanjutnya itu ada cara mengelola pengasapan ikan. Yang pertama, cara mengelola pengasapan ikan, langkah yang pertama dilakukan adalah menyiapkan alat bahan. Alat yang digunakan adalah lemari pengasap, pisau, talenan, benang kasur, timbangan digital, baskom, kawat, pengiat, tang, cobek, piring. Bahan yang digunakan adalah ikan lele sebanyak 2 kilo, bawang putih sebanyak 25%, bawang merah sebanyak 25% dari berat ikan, garam 5% dari berat ikan, serta tempurung dan serabut kelapa. Selanjutnya itu, setelah mempersiapkan alat dan bahan, langkah selanjutnya adalah mematikan ikan lele dengan cara memukul bagian kepala, lalu menyayat bagian perut ikan secara vertikal, dan ditarik isi perut seluruh bagian rongga perut, kemudian darah dan kotoran dibersihkan dengan air yang mengalir hingga bersih. Kemudian disiapkan larutan garam sebanyak 5% dari berat ikan dan haluskan bawang putih sebanyak 2,5% dari berat ikan. Tujuan perendaman garam adalah untuk menarik kandungan air dalam bahan pangan karena memiliki konsentrasi larutan yang lebih pekat dibandingkan dalam tubuh ikan. Perendaman dengan bawang putih adalah untuk menambahkan cita rasa produk dan sebagai bahan anti mikroba. Next.
Jadi kesimpulannya, pengasapan ikan adalah suatu teknik pengeringan yang dilakukan untuk mempertahankan daya awet ikan dengan menggunakan bahan bakar kayu sebagai penghasil asap. Yang kedua, macam-macam pengasapan ada dua, yaitu pengasapan panas, hot smoking, dan pengasapan basah, cool smoking. Yang ketiga, senyawa kimia dalam pengasapan antara lain itu ada formaldehid, keton, asam vermilat, asam asetat, metil alkohol, dan fenol. Yang keempat, tujuan pengasapan ikan adalah untuk mendapatkan daya awet yang dihasilkan asap dan memberikan aroma yang khas tanpa peduli kemampuan daya awetnya. Yang terakhir itu ada metode pengasapan, ada 4, yaitu pengasapan dingin, cool smoking, pengasapan panas, pengasapan listrik, electric smoking, dan pengasapan liquid atau cair. Baiklah, terima kasih kepada Doni Marsal yang telah menjelaskan mengenai bahan-bahan dan metode pengasapan. Dari hal ini bisa kita simpulkan bahwa pengasapan ini merupakan salah satu hal yang dilakukan untuk mengawetkan bahan ikan. Namun dari ini juga hasil pengasapan ini ikannya masih harus dikelola dengan baik lagi, jadi tidak langsung untuk dimakan. Itulah penyampaian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.